Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1226, Kaisar Binatang tiba. Kabut hitam tiba-tiba berpisah, dan orang bisa dengan jelas merasakan sesuatu yang besar keluar dari kabut. Apakah ini alasan mengapa Fire Phoenix menyingkirkan kesombongannya dan membedakan nyala apinya? Lu Zhou melihat tubuh Buddha emas 5 lapisnya. Itu benar-benar terlalu menyilaukan. Dia benar-benar ingin membatalkan efek kartu sempurna sekarang, dia terlalu jelas menjadi target. Namun, Fire Phoenix masih melayang di depannya. Jika dia membatalkan efeknya, dia akan kesulitan mempertahankan diri darinya. Kabur. Lu Zhou memikirkannya sejenak tetapi merasa seperti melarikan diri tidak sesuai dengan gayanya. Jika saya tidak membunuh kalkun ini, apa yang akan terjadi dengan reputasi saya? Pada saat yang sama, Fire Phoenix juga melihat kabut hitam yang bergulir di langit. Jelas kecerdasannya tidak kalah dengan manusia. Tiba-tiba, ia mencicit dan dengan cepat turun ke tanah dalam posisi berjongkok. Apa ini? Lu Zhou benar-benar bingung. Kemudian, suara aneh terdengar di udara. Lu Zhou melihat ke bawah dan melihat Phoenix api membentangkan sayapnya sebelum perlahan bangkit. Di tanah, ada telur Phoenix merah menyala. Petik 2, petik 2. Phoenix api tampaknya telah kehilangan semua semangat juangnya saat ini. Itu mengoceh dan membuat serangkaian suara yang tidak dapat dipahami pada Lu Zhou sebelum melebarkan sayapnya dan dengan cepat terbang ke selatan. Lu Zhou semakin bingung. Dia hampir ingin berteriak, "Jangan pergi. Anda melupakan anak Anda." Sayangnya, kecepatan Fire Phoenix terlalu cepat. Pada saat ini, Lu Zhou tidak lagi peduli dengan Fire Phoenix. Lagi pula, sepertinya ada binatang buas yang bahkan lebih kuat dari Phoenix api di kabut hitam. Jika itu masalahnya, dia dikutuk. Pada akhirnya, Lu Zhou berpikir yang terbaik adalah pergi untuk saat ini. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa lagi peduli dengan citranya. Dia melihat telur itu. Setelah beberapa saat, dia menukik dan dengan cepat membungkus telur Phoenix di lengan bajunya sebelum terbang menjauh. Lu Zhou membatalkan efek kartu sempurna saat dia terbang. Setelah terbang ke kejauhan, dia berbalik untuk melihat. Semuanya sudah tenang. Kabut hitam di langit telah berhenti bergelombang dan tampak normal juga. Equalizer. Jika itu adalah binatang buas, itu akan memasuki pertempuran lebih awal. Mungkinkah kekuatan Fire Phoenix sebagai binatang suci telah lebih jauh mengganggu keseimbangan? Apakah itu sebabnya Equalizer datang? Lansia pernah berkata bahwa dia adalah salah satu dari Equalizer. Equalizer mungkin tidak terkalahkan, tetapi mereka harus memiliki sejumlah kekuatan. Kun di lautan tak berujung adalah Equalizer alami. Itu jauh lebih kuat daripada binatang buas atau manusia yang dikenal. Bahkan sistem telah menunjukkan bahwa ia harus menghabiskan semua kekuatannya hanya untuk membunuh Kun. Selain itu, bahkan mungkin tidak bisa membunuh Kun. Kun telah lama hidup di samudera tak berujung, bagaimana mungkin tanpa sarana untuk bertahan hidup? Pikiran Lu Zhou mengembara ke Ye Zheng. Ye Zheng bukannya tanpa sarana sama sekali untuk bertahan dalam situasi hidup atau mati. Meskipun efek kematian dipicu, Ye Zheng masih hidup. Mungkinkah Ye Zheng memiliki 3 boneka? Itu akan menjelaskan bagaimana Ye Zheng selamat dari pemicu ganda dari kartu serangan mematikan dan penurunan pangkat kolektif dari Fire Phoenix. Setelah itu, Lu Zhou mulai terbang lagi. Dia mengikuti jejak yang terbakar untuk menemukan jalan kembali. Setelah 15 menit, dia melihat Qin Renyu dan 49 pendekar pedang di langit. Dia melihat Ye Zhen, yang menyerupai sepotong arang pada saat ini, duduk bersila di langit juga. Dia berpikir bahwa jika konfrontasi pecah sekarang, dia tidak punya pilihan selain menggunakan poin prestasinya yang tersisa. Namun demikian, tidak ada perubahan dalam ekspresinya saat dia terbang. Sementara itu, senyum Qin Renyu semakin lebar saat melihat Lu Zhou. "Selamat, Pak Tua, karena telah mengalahkan Fire Phoenix." 49 pendekar pedang membungkuk serempak pada Lu Zhou. Semuanya tampak mengerikan setelah kehilangan bagan kelahiran masing-masing. Mereka telah kehilangan udara yang mengesankan dan tampak lemah lembut. Pada saat ini, Ye Zheng tiba-tiba membuka matanya. Dia memandang Lu Zhou yang melayang di ketinggian yang lebih rendah. Meskipun dia waspada terhadap kekuatan menakutkan Lu Zhou, dia hampir tidak bisa menyembunyikan kebencian di matanya. Dari 36 sarjana Konfusianisme, hanya 3-5 dari mereka yang tersisa hanya dalam sekejap mata. Dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk menyelamatkan beberapa orang ini. Sayangnya, bahkan jika nyawa mereka terselamatkan, akan sulit bagi mereka untuk kembali ke kondisi puncak.
Dengan semua pikiran ini berjalan di benaknya, tatapannya menjadi tajam dan kerutan di wajahnya semakin dalam. Salah satu cendekiawan Konfusianisme di samping, yang hangus hitam, meraih Ye Zeng dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Yang Mulia Ye, bertahanlah, Anda harus bertahan." Dengan itu, kebencian di mata Ye Zeng berangsur-angsur memudar dan digantikan oleh ketenangan. Sudah lama sejak dia merasakan fluktuasi emosional seperti hari ini. Melihat para sarjana Konfusianisme mati di depan matanya tidak diragukan lagi memberinya pukulan berat. Saat ini, "Maaf saya telat." Sebuah suara yang dalam dan kuat yang berisi sedikit main-main terdengar. Semua orang menoleh ke arah suara itu dan melihat kereta terbang yang terlihat seperti kapal hantu yang sedang berlayar. Qin Renyu mengerutkan kening. Tuoba Si Cheng. Lu Zhou juga melihat ke atas. Situasi baru saja menjadi lebih rumit. Ye Zeng tidak menunjukkan emosinya, tetapi matanya berkedip sebelum dia berkata, "Kakak Tuoba, bagaimana kabarmu? Yang Mulia Tuan Ye juga ada di sini. Sepertinya aku melewatkan pertunjukan yang menarik," Tuoba Si Cheng berkata dengan nada santai. Qin Renyu berkata, "Kamu memang terlambat, tapi untungnya kamu terlambat." "Apa maksudmu?" Phoenix Api terlahir kembali menjadi binatang suci dan menghancurkan 36 formasi bendera biduk. Yang Mulia Tuan Ye hanya tersisa dengan 3 hingga 5 anak buahnya sekarang, kata Qin Renyu. Kata-katanya dipenuhi duri tersembunyi, dia tidak hanya menggunakan kata-katanya untuk mengintimidasi pihak lain, tetapi dia juga tidak lupa untuk mengoleskan garam di luka Ye Zeng. Hati Ye Zeng terbakar amarah, tetapi ekspresinya tetap sama. Tuoba Si Cheng berseru kaget, "Itu terlahir kembali menjadi binatang suci. Anda benar-benar menghindari bencana. Dua guru yang terhormat, silakan kunjungi tempat tinggal saya yang sederhana untuk pertemuan saat Anda senggang." "Aku akan pergi sekarang." Qin Renyu dengan belak-belakan bertanya, "Kamu ingin mengalahkan Lu?" Tuoba Si Cheng tersenyum. "Tuan Qin yang mulia, apakah Anda berencana untuk memperjuangkannya?" Tuoba Si Cheng yakin bahwa melawan Fire Phoenix telah menghabiskan semua kekuatan mereka. Dia pikir dia datang pada waktu yang tepat. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara sesuatu yang sangat besar menghentak tanah tiba-tiba terdengar di udara, menyebabkan bumi bergetar. Sebuah kepala besar muncul dari kegelapan pada saat ini sebelum sebuah suara terdengar di udara. "Kau ingin, untuk, menjatuhkanku?" "Lu Wu, mundur, mundur." Qin Renyu dan 49 pendekar pedang mundur dengan cepat. Ye Zeng juga buru-buru mengumpulkan beberapa anak buahnya dan mundur. Tuoba Si Cheng, yang berada di kereta terbang hitam, terkejut. Dia tidak menyangka Lu Wu akan datang ke sini. Dia mundur juga. Semua orang tampak seolah-olah mereka menghadapi musuh yang tangguh. Hanya satu orang yang berdiri tak bergerak di udara, Lu Zhou. Dia membelai janggutnya dengan tenang saat dia melihat semua orang yang berebut pergi. Qin Renyu memandang Lu Zhou dengan penuh arti dan memberi isyarat agar Lu Zhou bergegas ketika dia berkata, "Tuan tua." Qin Renyu tidak ingin ada bahaya yang menimpa Lu Zhou. Fakta bahwa Lu Zhou dapat melarikan diri tanpa cedera saat berhadapan dengan Fire Phoenix sudah cukup baginya untuk bersikap ramah terhadap Lu Zhou. Pada saat ini, Duan Museng, yang memegang tombak Tuan, muncul di atas kepala Lu Wu. Dia membungkuk dan berkata, "Salam, Tuan." "Tidak perlu formalitas," kata Lu Zhou. Setelah itu, Lu Wu menurunkan ketinggiannya dan berkata, "Salam, Master Pavilion." Karena Lu Wu telah bergabung dengan Evil Sky Pavilion, ia harus mematuhi aturan pavilion seperti manusia. Tidak ada pengecualian. Setiap orang. Petik 2,2. Keheningan yang berat segera turun. Suara deru angin terdengar di telinga semua orang dan bertiup ke arah mereka seperti pisau dingin. Kata-kata Lu Wu mengejutkan ketiga tuan yang mulia. Orang tua itu tidak berbohong. Lu Wu, Kaisar Binatang, benar-benar bawahannya. Semua orang mengira Lu Zhou membual, tetapi ternyata, dia hanya menyatakan fakta. Bab 1227, Demosi, 1. Manusia memandang rendah yang lemah bahkan jika mereka ditutupi dengan perak dan emas. Adapun yang kuat, tidak peduli seberapa buruk pakaian mereka, mereka akan tetap dihormati. Kekuatan mutlak adalah segalanya. Lu Zhou memperhatikan perubahan ekspresi Qin Renyu dan Ye Zeng. Ekspresi Ye Zeng sangat tidak enak dilihat. Tuoba Si Cheng, yang masih berada di kereta terbang, tertegun sejenak. Kemudian, dia berjalan ke geladak kereta terbang dan berdiri melawan kegelapan. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu?" Qin Renyu berkata sambil tersenyum, "Yang mulia Tuan Tuoba, ini adalah orang yang mengalahkan Phoenix Api." Pada saat ini,
Qin Renyu menyadari bahwa dia tidak tahu nama Lu Zhou, dan ekspresi canggung muncul di wajahnya. Lu Zhou memandang orang di kereta terbang dan bertanya, kamu ingin kaisar binatangku? Tuoba Si Cheng berpikir dalam hati, orang tua ini tidak terlihat sederhana. Dia terlalu tenang. Meskipun dia tidak merasa kuat, sikap, kata-kata, dan tindakannya menunjukkan kekuatannya. Mereka bukan sesuatu yang bisa dibudidayakan dalam semalam. Selain itu, Qin Renyu tidak bodoh. Untuk Qin Renyu yang begitu ramah padanya, dia jelas bukan orang lemah, ada banyak ahli di tanah tidak dikenal, tapi aku yakin dia bukan dari domain teratai hijau. Kalau begitu, dari mana dia berasal? Tuoba Si Cheng tidak bertanya tentang asal Lu Zhou. Lagi pula, dia bisa mengirim anak buahnya untuk menyelidikinya nanti. Sebaliknya, dia berkata dengan sopan, teman, jangan salah paham. Saya tidak menyadari bahwa Lu Wu memiliki master. Bagaimanapun, Lu Wu adalah kaisar binatang langka. Apakah ada orang yang tidak mengingininya? Qin Renyu mencibir ke dalam. Hal tua ini benar-benar tahu bagaimana harus bertindak sesuai dengan situasi. Bagaimanapun, ketiga yang mulia telah hidup untuk waktu yang lama. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur? Awalnya, Ye Zheng mengira kedatangan Tuoba Si Cheng akan membawa perubahan situasi yang sangat dibutuhkan. Terlebih lagi, Lu Zhou telah bertarung dengan Fire Phoenix begitu lama, logis, mereka harus memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Namun, penampilan Lu Wu dan perubahan sikap Tuoba Si Cheng yang tiba-tiba benar-benar menghancurkan pikiran awalnya. Dia menahannya dan berkata, ternyata, tuan tua itu mengatakan yang sebenarnya. Maafkan saya atas pelanggaran saya sebelumnya. Lu Zhou melirik Ye Zheng. Dia pikir keterampilan Ye Zheng dalam bertahan cukup menakutkan. Tidak ada yang menyangka seorang guru mulia bisa berada dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu, rambutnya acak-acakan dan dia berantakan. Tuoba Si Cheng tertawa dan berkata, saya ingat mantan guru Lu Wu, yang mulia Guru Duan. Kamu benar-benar luar biasa membuat Lu Wu tunduk padamu. Lu Wu agak tidak senang karena diabaikan. Itu menggeram. Apa yang Anda tahu? Tuoba Si Cheng. Petik 2, petik 2. Qin Renyu. Petik 2, petik 2. Pada saat ini, sosok lain terbang. Semua orang langsung dalam siaga tinggi. Mereka mengira guru yang mulia keempat telah tiba. Pada saat ini, sosok itu tiba, melambaikan tangannya. Dia berkata dengan senyum di wajahnya, maaf, silakan lanjutkan, Dogi, ke sini. Ming Shihin meraih Qiongqi dan membalikkannya. Kemudian, dia memanggil dengan malu-malu, Tuan. Lu Zhou memandang Ming Shihin dengan bingung. Ming Shihin menjelaskan, saya pergi mencari Lu Wu. Kakak senior ketiga dapat memverifikasi ini. Aku hanya tidak menyangka Lu Wu begitu cepat. Memang, Ming Shihin memanfaatkan kekacauan itu dan terbang ke utara untuk mencari Lu Wu. Dia tahu Lu Wu tidak akan menyakitinya dengan Duan Museng. Ming Shihin menggaruk kepalanya dan bertanya, di mana kalkun itu? Setiap orang. Petik 2, petik 2. Ketika ketiga yang mulia mengetahui bahwa Ming Shihin adalah murid Lu Zhou, mereka mengepalkan tinju padanya. Harus dikatakan bahwa Ming Shihin melakukan pekerjaan dengan baik. Penampilan Lu Wu benar-benar tepat waktu. Ye Zheng telah diserang 3 kali dengan kekuatan yang mematikan dan kehilangan sebagian besar anak buahnya. Qin Renyu tampaknya cenderung ke arah Lu Zhou. Tuoba Si Cheng tetap netral, dan Lu Zhou dan Lu Wu berada dalam aliansi yang solid. Dengan ini, orang bisa dengan jelas melihat di mana kekuatan itu berada. Pada saat ini, Tuoba Si Cheng berkata, sepertinya saya datang tanpa tujuan hari ini. Aku akan pergi sekarang, pamitan. Secara alami, tidak ada yang akan menghentikan Yang Mulia Guru. Kereta terbang itu berbalik setelah Tuoba Si Cheng kembali ke sana dan dengan cepat menghilang ke kejauhan. Ye Zheng bisa merasakan keanehan di atmosfer dengan segera. Dia langsung berkata, apa yang terjadi hari ini adalah kesalahpahaman. Pamitan. Namun, tunggu, seru Lu Wu dengan suara yang dalam. Ye Zheng mengerutkan kening. Lu Wu menatap Ye Zheng. Semua orang tahu kecerdasan Lu Wu tidak kalah dengan manusia. Namun, mereka tidak tahu itu kecil dan tidak akan melupakan dendam. Itu meremehkan manusia bahkan jika itu menguasai bahasa manusia. Ia tidak terikat oleh prinsip, moral, atau rasionalitas manusia. Karena itu, ledakan. Tanpa peringatan, Lu Wu menginjak tanah dan melompat. Ketika berada 100 meter di udara, ia membuka rahangnya dan meludahkan awan kabut ke arah Ye Zheng. Berderak. Suara pembekuan terdengar di udara saat suhu turun dengan cepat. Seluruh tempat itu dipenuhi dengan udara yang membekukan.
Ye Zeng mengangkat tangannya dan menunjukkan astrolabe-nya di hadapannya. Dapat dilihat bahwa terlepas dari basis kultivasi, sebagian besar pembudidaya tidak akan begitu saja memanifestasikan avatar mereka. Bagaimanapun, sangat penting bagi mereka untuk melindungi bagan kelahiran mereka. Oleh karena itu, astrolab biasanya memainkan peran utama dalam menggantikan avatar. Udara membeku. Ye Zeng tenang saat dia menggunakan kekuatan Dao. Bang! Ye Zeng terbang lebih tinggi ke langit dengan astrolabenya. Energi beku terus menyebar. Lu Wu belum menggunakan kekuatan penuhnya. Lagi pula, adegan ini tidak bisa dibandingkan dengan saat dia menggunakan jurus pamungkasnya pada regu pemburu monster. Sementara itu, Lu Zhou tidak mengharapkan Lu Wu untuk bergerak juga. Namun, dia tidak dapat menyangkal bahwa dia juga tidak ingin membiarkan Ye Zeng pergi. Sayangnya, Ye Zeng adalah seorang venerable master jadi dia harus berhati-hati dengan keputusannya. Jika Qin Renyu atau Tuo Basi Cheng ikut campur, itu akan merepotkan. Lu Zhou menoleh untuk melihat Qin Renyu, dan seketika, merasa seperti dia telah terlalu banyak berpikir ketika dia melihat Qin Renyu tersenyum ketika dia melihat Ye Zeng dan bergumam, kamu juga akan mengalami hari seperti itu. Petik 2, Energi beku membekukan 5 sarjana Konfusianisme menjadi patung es. Ekspresi Ye Zeng menakutkan saat dia terbang menjauh dari jangkauan skill Ice Cell. Ding! Menghancurkan bagan kelahiran. Hadiah, 3000 poin prestasi. Petik 2. Ding! Menghancurkan bagan kelahiran. Hadiah, 3000 poin prestasi. Petik 2. Ding! Menghancurkan bagan kelahiran. Hadiah, 3000 poin prestasi. Petik 2. Ding! Menghancurkan bagan kelahiran. Hadiah, 3000 poin prestasi. Petik 2. Ding! Menghancurkan bagan kelahiran. Hadiah, 3000 poin prestasi. Petik 2. Ding! Membunuh target. Hadiah, 3500 poin prestasi. Bonus domain, 1500 poin prestasi. Ding! Membunuh target. Hadiah, 3500 poin prestasi. Bonus domain, 1500 poin prestasi. Ding! Membunuh target. Hadiah, 3500 poin prestasi. Bonus domain, 1500 poin prestasi. Ding! Membunuh target. Hadiah, 3500 poin prestasi. Bonus domain, 1500 poin prestasi. Ding! Membunuh target. Hadiah, 3500 poin prestasi. Bonus domain, 1500 poin prestasi. Lu Zhou terkejut dengan serangkaian pemberitahuan ini. Fakta bahwa dia diberi imbalan atas pembunuhan Lu Wu berarti bahwa Lu Wu benar-benar mengakui Duan Mu Sheng sebagai tuannya. Sementara itu, Lu Wu sepertinya mengira Ye Zeng akan lolos dari skill segel esnya. Itu melompat dan meraung. Gelombang suara yang kuat diluncurkan saat Lu Wu mendarat di tanah dan melompat ke depan. Ini mencakup 1000 meter hanya dengan lompatan ini saja. Taringnya terlihat di astrolab Ye Zeng. Ye Zeng berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak cukup untuk membunuhku. Astrolabe hijau tumbuh dan menutupi langit. 18 bagan kelahiran menyala satu demi satu. Dengan Ye Zeng di tengah, cahaya dari astrolabe menyinarinya. Pilar cahaya bersinar ke bawah dan membentuk sangkar bundar. Lu Wu tidak takut sama sekali. Ye Zeng, terima kematianmu. Duan Mu Sheng, yang telah mendarat di tanah, menatap Lu Wu tanpa berkedip. Setelah melihat ekspresi khawatir di wajah Duan Mu Sheng, Ming Shiyin berkata, jangan khawatir. Tuan yang mulia ini kuat, tapi saya rasa dia tidak akan bisa bertahan lama. Bulu Lu Wu berdiri, tubuhnya diliputi cahaya redup, dan taring serta cakarnya berkilauan dingin. Ye Zeng membuka tangannya sebelum kekuatan astrolabe meledak. Itu tampak seperti batu bata hijau bercahaya dengan simbol aneh yang diukir di atasnya. Lu Wu meraung marah dan melepaskan kekuatannya tanpa menahan diri. Ledakan. Semua orang dibutakan secara singkat oleh ledakan cahaya yang tiba-tiba, dan telinga mereka berdering. Mereka tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi, tapi mereka tahu Lu Wu dan Ye Zeng telah menggunakan jurus terkuat mereka. Sementara itu, Lu Zhou menggunakan segel pengurungan untuk melindunginya. Ketika semuanya mereda, Qin Renyu dan 49 pendekar pedang tampak terkejut. Lu Wu, Kaisar Binatang, benar-benar kuat. Sejauh mata memandang, tanah itu membeku. Pada saat ini, suara retak terdengar di udara sebelum astrolabe hijau dengan 18 grafik kelahiran melesat ke langit. Ye Zeng juga terbang ke langit saat ini. Bang! Panah es yang sangat besar mengikutinya dan mengenai astrolab dengan akurat.
Ding! Menghancurkan satu bagan kelahiran. Hadiah, 5.000 poin jasa untuk menghancurkan bagan kelahiran guru yang mulia. Petik 2, petik 2. Pada saat ini, semua orang tampak seperti disambar petir. Bab 1228, Demosi, 2. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Cahaya aneh melintas di mata Qin Renyu saat dia menatap Ye Zeng. 49 pendekar pedang menyaksikan dengan kaget saat astrolabe dengan cepat menyusut menjadi lebih dari 2 kali ukuran aslinya. Seseorang berteriak kaget, dia kehilangan bagan kelahiran. Dia diturunkan pangkatnya. Bahkan seorang guru mulia kehilangan bagan kelahiran karena Lu Wu benar-benar terlalu kuat. Lu Zhou melihat Primal Qi yang mulai bergerak di langit saat dia berpikir dalam hati, hei, jika bukan karena 2 pemicu kematian Deadly Strike cardku dan keterampilan pamungkas Fire Phoenix, Lu Wu tidak akan memilikinya, dapat mengambil salah satu bagan kelahirannya. Ini berarti bahwa Ye Zeng dapat memblokir serangan fatal ke bagan kelahirannya 3 kali. Ketika Qin Renyu mendengar percakapan di sekitarnya, dia berkata, belum tentu. Lu Zhou berbalik dan bertanya, bingung, kamu sangat percaya padanya. Qin Renyu berkata, saya telah melawan Ye Zeng selama hampir 5.000 tahun, dan kami sering mendiskusikan Dao di Clear Sky Mountain. Mungkin, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih mengenalnya daripada saya. Kultivasinya sangat tinggi. Pada hari-hari awal setelah dia melewati ujian kelahirannya yang ketiga, dia telah mencari cara untuk melindungi bagan kelahirannya. Bagaimanapun juga, Venerable Master takut kehilangan bagan kelahiran. Qin Renyu terus berkata, Ye Zeng telah mencari jantung kehidupannya yang ke-19. Pada tahap ini, meskipun jantung kehidupan Kaisar Binatang dapat digunakan, ada kemungkinan besar untuk gagal. Akan lebih baik menggunakan hati kehidupan binatang suci. Selama bertahun-tahun, dia telah mencari binatang suci. Dia lebih berani daripada yang lain dalam tindakan. Oleh karena itu, dia pasti memiliki sarana untuk melindungi bagan kelahirannya, dan dia akan melakukan apa saja untuk melindunginya. Lu Zhou bertanya, apa artinya? Qin Renyu mengangkat bahu, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Bagaimanapun, ini adalah masalah pribadi. Bagaimana bisa Ye Zeng dengan mudah mengungkapkan informasi seperti itu? Lu Zhou berpikir tidak heran 36 sarjana Konfusianisme dengan keras kepala menghalangi Ye Zeng bahkan di bawah ancaman kematian ketika dia mengeluarkan cermin emas Taiksu sebelumnya. Ledakan. Lu Wu mendarat. Itu menatap langit dengan penuh kemenangan. Di bawah astrolabe, badai Primal Qi yang belum pernah terjadi sebelumnya mulai mengamuk. Energi itu seperti pisau yang memotong es. Pada saat ini, rambut Ye Zeng bahkan lebih acak-acakan dari sebelumnya. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Yuan Lang, salah satu dari 49 pendekar pedang, berkata sambil menghela nafas, mulai hari ini dan seterusnya, Ye Zeng tidak akan lagi menjadi tuan yang mulia, dan tidak akan ada lagi 4 tuan yang mulia di wilayah Lotus Hijau. Tidak, Qin Renyu menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia kehilangan bagan kelahiran, dia dapat menggunakan umurnya untuk memulihkannya dalam 3 hari dan kembali menjadi guru yang mulia. Petik 2, petik 2. Jika Qin Renyu tidak menyebutkan masalah ini kepada 49 pendekar pedang, Lu Zhou tidak akan menyadarinya. Para guru yang mulia benar-benar kuat. Dengan 18 bagan kelahiran, hidup mereka panjang sehingga mereka memiliki lebih dari cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Biarkan aku melihat monster macam apa dia, Lu Zhou mengeluarkan cermin emas Taiksu. Dia mengilhami sedikit kekuatan surgawi yang dia tinggalkan ke dalam cermin Taiksu emas. Pada saat ini, avatar biru di lautan kidantiannya yang dipenuhi dengan energi langsung terkuras kekuatan surgawi dan menghilang. Seberkas cahaya keemasan menyinari Ye Zeng. Avatar kecil terungkap di bawah cahaya keemasan. Bentuknya seperti ayam dengan 3 kepala yang memiliki 6 mata, 6 kaki, dan 3 pasang sayap. Namun, di mana 3 kepala dulu, hanya ada 3 tunggul. Dengan ini, Lu Zhou teringat akan Ye Zeng. Qin Renyu berseru kaget, tidak heran. Itu sang Fu si burung berkepala 3. Ming Xiyin menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengerti apa yang dipikirkan orang-orang ini. Mereka tidak ingin berjalan di jalan yang benar dan mengembangkan metode yang tidak ortodoks sebagai gantinya. Qin Renyu berkata sambil tersenyum, inilah sebabnya aku membenci Ye Zeng, dia jelas berasal dari sekte Konfusianisme ortodoks. Namun, untuk memajukan kultivasinya, dia telah melupakan hatinya. Dia bertingkah seperti pria terhormat sepanjang hari, tapi untuk berpikir dia diam-diam telah menyempurnakan Sang Fu untuk menggantikan avatarnya. Lu Zhou bertanya,
Apakah kamu kenal Ye Zhen? Kamu Zen. Qin Renyu menggelengkan kepalanya. Konten. Ming Shihin berkata, avatar Ye Zhen bahkan lebih berlebihan darinya. Itu adalah monster berkepala 9. Sepertinya banyak orang menggunakan metode ini untuk menyelamatkan diri. Orang-orang dari domain lain benar-benar tidak bermoral. Bagaimana tepatnya dia melakukannya? Qin Renyu berkata, ini adalah teknik tabu kuno dari buku-buku kuno. Saya benar-benar tidak berharap dia menggunakan metode ini. Tidak heran dia selalu meminta kita untuk tidak menggunakan avatar kita selama sesi sparring kita. Tentu saja. Kemudian, dia akan mengekspos dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa berani menggunakannya selama sesi sparring? Ming Shihin berkata, ngomong-ngomong, kamu benar-benar belum pernah mendengar tentang Ye Zhen. Tidak. Qin Renyu menggelengkan kepalanya. Demi Lu Zhou, dia agak sabar. Ye Zhen, tidak hanya nama mereka terdengar sama, tapi mereka berdua juga sarjana Konfusianisme. Mereka bahkan berpakaian sama, kata Ming Shihin. Qin Renyu mengangkat bahu. Mungkin, hanya mereka yang berasal dari tanah terberkati Yanan yang memiliki jawaban. Setelah beberapa saat, badai primal Qi mulai perlahan mereda. Pada saat ini, astrolabe sudah menghilang. Lu Wu melihat ke langit dan berkata dengan jijik, apakah kamu pikir kamu akan bisa membunuhku? Ye Zhen terengah-engah dan menatap lengannya dengan tak percaya. Dia menyentuh pipinya seolah-olah dia sedang mencoba untuk menentukan apakah dia sedang bermimpi. Tiba-tiba, Lu Wu menginjak tanah lagi. Itu bersumpah untuk membunuh orang-orang yang menganiaya dia. Ming Shihin berkata dengan gembira, saya sangat menyukai sifatnya. Kakak senior ketiga, akankah kita menukar hewan peliharaan kita? Aku akan memberimu dogi sebagai gantinya. Duan Museng tidak menanggapi. Sebagai gantinya, dia mempertahankan senyum di wajahnya saat dia memindahkan tombak tuannya dari tangan kanannya ke tangan kirinya sebelum dia menghembuskan napas pada ukiran naga di poros dan menarik lengan bajunya untuk menyekanya. Petik 2, Pakan. Qiyongqi mengangkat kepalanya dan menggonggong beberapa kali. Pada saat ini, ketika Lu Wu sepertinya akan mengambil salah satu bagan kelahiran Ye Zhen dengan satu gerakan lagi, sesosok hitam melintas dari jauh. Tolong lepaskan Yang Mulia Tuan Qin demi saya. 1. Segel palem yang tampaknya mampu menumbangkan gunung dan memicu tsunami terbang. Lu Wu tidak hanya tidak mundur, tetapi juga meraung, menghancurkan segel telapak tangan. Binatang, tahu tempatmu. Sebuah astrolabe berputar di langit. Energi aneh yang jelas berbeda dari Qin Renyu dan Ye Zhen muncul. Lu Zhou memperhatikan bahwa Lu Wu tampak lebih lambat dari sebelumnya. Dia tahu ada yang tidak beres. Dia segera melompat dan dengan santai menghancurkan kartu pengurangan. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, saya ingin melihat dengan tepat siapa yang tidak tahu tempatnya. Setelah kartu pengurangan hancur, lampu hijau melesat keluar dan mendarat di sosok hitam dengan kecepatan yang terlalu cepat untuk ditangkap. Seorang guru mulia dikatakan lahir dari surga. Dia bisa menggunakan kekuatan Dao dan kekuatan langit dan bumi. Namun, ketika lampu hijau mendarat di sosok hitam, tampaknya memisahkannya dari surga, menguras primal Qi-nya. Ketika sosok hitam itu merasakan bagan kelahirannya digali dengan kejam seperti sepasang tangan yang menggali ke dalam hatinya, dia gemetar. Mustahil. Yang Mulia paling takut kehilangan bagan kelahiran. Apa yang paling ingin mereka lindungi adalah 18 bagan kelahiran mereka. Sosok hitam itu menatap Lu Zhou dengan ketakutan. Dia menyerah untuk menyerang Lu Wu dan dengan cepat berbalik. Sebelum dia melarikan diri, dia melemparkan pita hitam yang melilit Ye Zhen dan membawa Ye Zhen pergi. Lu Wu berkata dengan marah, beraninya, kau pergi. Biarkan mereka pergi, kata Lu Zhou. Setelah hari ini, pemahamannya tentang Venerable Masters semakin dalam. Durasi kartu pengurangan pendek, dan Ye Zhen memiliki seorang pembantu yang adalah guru yang mulia. Lu Wu mungkin akan mati jika mengejar mereka. Lu Wu mendengarkan Lu Zhou dan berhenti mengejar Ye Zhen. Ia mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, lain kali, aku pasti akan mengambil, pergi, nyawa anjing itu. Pakan. Qiyongqi memprotes. Aku tidak sedang membicarakanmu. Minggir, Lu Wu berkata sebelum meniup Qiyongqi dan Ming Shihin ke samping. Sementara itu, Qin Renyu dan 49 pendekar pedang menyaksikan dengan diam tercengang. Bab 1229, Musuh Alami dari Tuan Yang Mulia. Setelah mengesampingkan Ming Shihin dan Qiyongqi, Lu Wu tiba-tiba menyadari pelanggarannya. Ia buru-buru mengangkat cakarnya untuk melindungi Ming Shihin dan Qiyongqi. Kemudian, ia berkata, maaf.
Qin Renyu dan 49 pendekar pedang. Petik 2, petik 2. Kaisar binatang yang agung dan arogan, Lu Wu, benar-benar menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada juniornya. Bagaimanapun, Qin Renyu adalah guru yang mulia. Setelah bertahun-tahun, dia tidak hanya kuat, tetapi dia juga berpengetahuan dan berpengalaman. Berdasarkan pemahamannya tentang kaisar binatang, mereka memiliki rasa superioritas yang kuat. Bahkan jika mereka salah, mereka tidak akan pernah mengakuinya. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Ming Shiyin yang menunggangi punggung Qiongqi, yang dengan rasa ingin tahu telah meminta maaf kepada Lu Wu. Dia merasakan aura Ming Shiyin seimbang dan stabil. Memang, orang di depannya adalah bakat yang hebat dan tidak akan kesulitan melewati 2 ujian kelahiran. Namun, dia tahu bahwa Lu Zhou adalah orang yang ditakuti oleh Lu Wu. Qin Renyu juga terkejut dengan kemunculan tiba-tiba sosok hitam yang menunjukkan kekuatan Dao. Jelas, dia juga seorang guru yang mulia. Namun, begitu lampu hijau itu mendarat di sosok hitam itu, sosok hitam itu pergi dengan tergesa-gesa. Dia menemukan semuanya membingungkan. Sementara itu, Lu Zhou memiliki pemikiran sebanyak Qin Renyu. Dia telah berjuang untuk waktu yang lama, dia tidak percaya dia telah melupakan kartu pengurangan. Apakah kartu pengurangan bukanlah musuh alami dari Venerable Masters? Yang mulia paling takut kehilangan bagan kelahiran, dan kartu pengurangan bisa langsung menghapus bagan kelahiran dari astrolabe. Itu adalah senjata super. Lu Zhou melihat antarmuka sistem dan memeriksa harga kartu pengurangan. Itu dihargai dengan 20.000 poin prestasi. Ini berarti harga telah meningkat setelah dia membeli satu sebelumnya. Efek normal dari kartu itu cukup bagus, tetapi jika dia mensintesis versi yang disempurnakan, itu akan menjadi mimpi buruk bagi Tuan Yang Mulia. Kartu pengurangan yang ditingkatkan secara permanen dapat menghapus salah satu bagan kelahiran target. Kartu pengurangan lanjutan yang ditingkatkan dapat menghapus 5 bagan kelahiran target secara permanen, apalagi, ada kemungkinan itu akan menghapus bagan kelahiran dengan jantung kehidupan yang paling kuat. Kemudian, Lu Zhou melihat catatan di bawah kartu pengurangan yang berbunyi, untuk digunakan melawan orang suci atau mereka yang lebih kuat, Anda perlu meningkatkan sistem. Lu Zhou tidak terlalu memperhatikan hal ini, itu bisa ditinggalkan untuk masa depan. Kemudian, dia memeriksa poin prestasinya. Poin prestasi, 198.760. Lu Zhou tidak ragu-ragu dan dengan tegas membeli 3 kartu pengurangan dan 1 kartu sintesis. Mereka menghabiskan lebih dari 80.000 poin prestasi, dan dia menemukan biaya yang dapat diterima. Bagaimanapun, kartu itu seperti musuh alami dari Venerable Masters. Pada saat yang sama, sosok hitam itu membawa Ye Zheng dan terbang ke kereta terbang. Ekspresinya sangat tidak enak dilihat saat ini. Dia merobek kain hitam yang menutupi wajahnya dan melihat ke langit yang jauh sebelum dia melihat tangannya. Mereka gemetar dan basah karena keringat. Sebelumnya, selama 20 detik, dia merasa seperti jatuh ke neraka. Seolah-olah sepasang tangan tak terlihat sedang menggali ke dalam hatinya. Dia benar-benar merasa seperti baru saja lolos dari bencana besar. Dia berdiri di geladak dan menatap langit yang gelap untuk waktu yang lama, bernapas dalam-dalam dan perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Kamu sudah pulih. Dia berbalik dengan tangan di punggungnya untuk melihat Ye Zheng yang sedang duduk di geladak. Tidak disangka seorang guru yang mulia jatuh ke keadaan seperti itu. Mata Ye Zheng tidak bernyawa saat dia menatap ke depan seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia mengingat kembali pikirannya dan merapikan rambut dan pakaiannya. Kemudian, dia bangkit dan bergerak untuk berdiri di samping sosok hitam itu. Terima kasih. Saya sudah lama mengatakan bahwa tanah terberkati Yan'an bukan tandingan Qin Renyu, kata sosok hitam itu. Aku sudah menghitung semuanya, tapi aku tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia telah menemukan seorang penolong, jawab Ye Zheng. Siapa orang itu? Ye Zheng mengingat kata-kata Ye Wusheng dan semua yang terjadi sebelumnya sebelum dia berkata, dia ahli dari domain teratai emas. Domain Lotus Emas. Apakah orang bebas dari klan Ye melapor ke klan? Tidak banyak dari mereka yang tersisa. Saat itu, klan Ye mengirim beberapa orang bebas ke domain lain. Setelah 1000 tahun, hanya beberapa dari mereka yang tersisa. Pada akhirnya, saya mengakhiri misi orang bebas, jawab Ye Zheng. Sosok hitam itu berkata dengan ekspresi serius, orang itu mampu menjinakkan Lu Wu dan mengalahkanmu. Dia pasti lebih kuat dari Tuan Yang Mulia. Maksudmu dia memiliki 19 atau 20 bagan kelahiran? Ye Zheng bertanya. Itu hanya spekulasi untuk saat ini. Kami memiliki terlalu sedikit informasi sekarang.
Mungkin saja dia hanya memiliki banyak harta pada dirinya. Terlebih lagi, mungkin, kamu tidak akan kalah darinya jika bukan karena Fire Phoenix. Ekspresi Ye Zeng langsung muram saat Fire Phoenix disebutkan. Ke-36 cendekiawan Konfusianisme tewas dan formasi bendera biduk dihancurkan, bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepada para orang suci ketika dia kembali. Dia menghela nafas dalam. Anda adalah guru yang mulia jadi saya tidak akan banyak bicara. Saya akan mengirim Anda kembali ke Yan'an dalam waktu 3 hari, kata sosok hitam itu. Ye Zeng tidak lagi berbicara. Setelah mensintesis kartu pengurangan yang ditingkatkan, Lu Zhou penuh percaya diri. Dia mengamati area yang terkena Fire Phoenix. Semuanya diam. Bahkan binatang buas tidak berani mendekati area ini. Sekarang setelah bencana berakhir, kabut hitam terus berputar di udara, disertai dengan suara angin yang bersiul di udara. Akhirnya, Lu Zhou bertanya, apakah kamu tahu siapa yang menyelamatkan Ye Zeng? Qin Renyu menggelengkan kepalanya. Dia menyembunyikan auranya jadi aku tidak tahu. Hanya ada 4 guru yang mulia di wilayah Lotus Hijau. Selain Anda dan Ye Zeng, ada Tuo Basi Cheng dan Fan Zong. Apakah ada orang lain? Ming Shiyin bertanya. Qin Renyu menjawab, tentu saja. Namun, teknik gerakan orang itu aneh dan tidak biasa. Kekuatan daunnya tampaknya merupakan teknik pelambatan sehingga seharusnya bukan Tuo Basi Cheng atau Fan Zong. Lu Zhou mengangkat satu alisnya, jadi ada guru mulia kelima. Itu bisa jadi guru yang mulia yang tinggal di pengasingan di wilayah teratai hijau atau tanah tidak dikenal. Namun, astrolabenya tampak segelap langit. Ini mirip dengan yang ada di domain Lotus Hijau tapi juga berbeda. Ming Shiyin bertanya, apa sebenarnya kekuatan Dao? Qin Renyu memandang Ming Shiyin dan berkata, anak muda, jangan membidik terlalu tinggi untuk saat ini. Bekerja keras. Kekuatan Dao masih jauh dari jangkauanmu. Ming Shiyin hendak berbicara, tapi Lu Wu menyela dengan suara rendah, lebih baik, kau, jawab dia. Qin Renyu tertegun sebentar. Kemudian, dia melirik Lu Zhou dari sudut matanya dan melihat Lu Zhou menatapnya. Oleh karena itu, dia berkata dengan serius, Dao memelihara segala sesuatu, Dao membuat matahari dan bulan mengorbit, Dao mengubah musim, Dao adalah dasar dari langit dan bumi. Itu ada di mana-mana. Manusia menentang surga ketika mereka berkultivasi, terus-menerus mematahkan belenggu langit dan bumi. Misalnya, pedang ini, Qin Renyu mengangkat 2 jari. Pedang milik Yuan Lang terbang dan melayang di sampingnya. Jika saya mengabaikannya, itu akan jatuh ke tanah. Itu harus mematuhi aturan Dao. Petik 2. Astaga, pedang itu jatuh dan menusuk ke tanah. Ketika saya mengendalikannya dengan energi, itu bertentangan dengan aturan asli. Qin Renyu mengendalikan pedang dengan 2 jari. Astaga! Pedang itu copot dengan sendirinya dan terbang ke udara lagi. Penggarap yang bukan tuan yang mulia terus-menerus mematahkan belenggu. Di sisi lain, Venerable Masters dapat menggunakan belenggu. Ketika Dao mencapai puncaknya, kekuatan yang dihasilkannya adalah kekuatan Dao, kata Qin Renyu. Ming Shiyin menangkupkan tinjunya. Terima kasih atas penjelasan Anda. Bolehkah saya bertanya ada berapa jenis kekuatan Dao? Qin Renyu menjawab, ada banyak. Anda dapat menganggap Dao sebagai hukum. Para orang suci kuno percaya bahwa hukum yang paling kuat adalah waktu itu sendiri. Bab 1230, Hukum. Kultivator yang bukan Venerable Masters meningkatkan rentang hidup mereka melalui kultivasi. Ini juga dapat dianggap melanggar hukum waktu, kata Qin Renyu. Ming Shiyin menggaruk kepalanya. Jadi begitu. Apakah Anda mengatakan bahwa Yang Mulia dapat membalikkan waktu? Qin Renyu menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin membalikkan waktu, kita hanya bisa memperlambatnya. Waktu adalah Dao. Bahkan seorang Saint tidak akan mengatakan bahwa mereka dapat membalikkan waktu. Setelah Qin Renyu selesai berbicara, dia memandang Lu Zhou dan berkata, jika kata-kata saya salah, saya harap Pak Tua itu akan mengoreksi saya. Bagaimanapun, pemuda ini adalah muridmu. Jika saya salah tentang beberapa hal, bukankah itu seperti menyesatkan murid Anda? Lu Zhou mengangguk. Kamu benar. Namun, ada ribuan hukum di dunia, dan waktu bukanlah satu-satunya yang kuat. Qin Renyu tercengang. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou dan berkata, saya ingin mendengar penjelasannya. Telinga 49 pendekar pedang segera terangkat, sangat ingin mendapat pencerahan dari kata-kata pakar hebat itu. Tidak peduli apa, wawasan seorang ahli akan membantu dan bermanfaat. Oleh karena itu, mereka semua dengan rendah hati menunggu pencerahan. Lu Zhou berkata, waktu membawa perubahan besar pada dunia. Waktu menua orang dan membawa kematian. Ini memang kuat. Lalu,
Ada alam semesta, itulah hukum ruang. Ada hukum mendalam lainnya seperti hukum kekekalan dan hukum keseimbangan juga. Di mana ada kehidupan, hukum ini akan selalu ada. Qin Renyu mengangguk. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, saya setuju. Manusia selalu terikat oleh hukum. Seperti yang Anda katakan, mereka terikat oleh hukum kekekalan, hukum rimba, dan hukum keseimbangan. Hanya yang benar-benar maha kuasa yang dapat melanggar hukum ini. Semua orang mengungkapkan ekspresi tercerahkan di wajah mereka. Ketika seseorang dapat mengabaikan hukum yang mengikat orang lain saja, dia akan layak disebut kuat. Dengan ini, Venerable Masters tampak agak kurang. Lu Zhou terus mengelus jenggotnya. Dia berpikir, syukurlah saya ingat beberapa filosofi dari bumi. Filosofinya tidak jelas jadi tidak peduli apa yang saya katakan, itu tidak akan salah. Boleh saya tahu nama Anda, Tuan? Qin Renyu bertanya, mencoba untuk mengenal Lu Zhou. Dia harus mendapatkan Lu Zhou di sisinya. Meskipun Ye Zheng telah kehilangan bagan kelahiran, Ye Zheng seharusnya dapat memulihkannya. Yang terpenting, dia benar-benar menyinggung Ye Zheng hari ini. Selain itu, Ye Zheng juga memiliki pembantu misterius. Nama keluarga saya adalah Lu, jawab Lu Zhou. Salam, Yang Mulia Tuan Lu, Qin Renyu dan 49 pendekar pedang berkata serempak. Petik 2, petik 2. Lupakan saja, biarkan mereka salah paham. Lu Zhou tidak terbiasa dipanggil sebagai guru yang mulia. Meskipun kekuatannya tidak kalah dengan yang mulia, basis kultivasinya yang sebenarnya belum setinggi itu. Namun, bahkan jika dia menjelaskannya kepada mereka, mereka tidak akan mengerti dan tidak akan mempercayainya. Terlebih lagi, mereka telah melihat pertarungannya dengan Fire Phoenix di mana dia bertarung dengan hasil imbang, siapa yang akan percaya jika dia mengatakan bahwa dia bukan guru yang mulia. Qin Renyu menoleh untuk melihat ke-49 pendekar pedang, memeriksa kondisi mereka. Kemudian, dia berkata, saya ingin tahu apakah semua orang ingin berkumpul di tempat saya. Lu Zhou berkata, saya masih memiliki hal-hal yang harus diperhatikan. Baiklah, kalau begitu, mari kita bertemu lagi di lain hari, kata Qin Renyu sebelum membuang jimat. Ming Xiyin menangkapnya di tangannya. Jika ada kebutuhan, kepalanya untuk melihat situasi dari 49 pedang dan segera berkata, jika mungkin, aku ingin tahu apakah semua orang bisa berkumpul di tempatku. Lu Zhou berkata, saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Kalau begitu, mari kita bertemu lagi di lain hari. Qin Renyu mengeluarkan kertas jimat dan membuangnya. Ming Xiyin menghentikannya di tengah jalan. Qin Renyu berkata, jika ada kebutuhan, jangan ragu untuk menghubungi. Baiklah, kata Lu Zhou. Setelah itu, Qin Renyu membawa 49 pendekar pedang pergi dan menghilang ke kejauhan hanya dalam sekejap mata. Tuan yang mulia benar-benar kuat, kata Ming Xiyin dengan iri. Sangat disayangkan dia tidak melihat Lu Zhou melawan Fire Phoenix. Lu Zhou berkata, hubungi kakak laki-lakimu. Iya. Setelah Ming Xiyin menghubungi Yu Zhenghai dan Yu Sangrong menggunakan jimat, yang lain terbang. Saat mereka terbang, mereka melihat tanah yang hangus dengan tak percaya. Yan Zhenluo, Lu Li, Kong Wen, dan ketiga saudaranya berseru kaget saat mereka terbang. Tunggu, Kong Wen memanggil. Apa itu? Itu terlihat seperti kaisar binatang buas. Kong Wen menunjuk ke arah Lu Wu yang sangat besar. Itu adalah kaisar binatang. Mata Kong Wu melebar kaget. Yu Sangrong mengungkapkan senyum di wajahnya dan berkata, jangan khawatir. Lu Wu adalah bawahan tuanku. Konten. Petik 2, petik 2. Tak lama, semua orang kembali ke sisi Lu Zhou. Little Yuaner melompat turun dari Wizard dan berlari. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan Fire Phoenix berada di luar imajinasiku. Aku hanya berhasil memaksanya kembali. Cukup menakjubkan bahwa dia selamat, apa yang dia maksud dengan dia memaksanya kembali. Kong Wen memandang Lu Wu yang bosan dan menelan ludah. Dia menggosok matanya lagi untuk memastikan bahwa itu memang Lu Wu. Pada saat ini, Lu Zhou melemparkan telur Phoenix yang dibungkus ke Ming Xiyin. Simpan ini dengan baik. Apa ini? Ini rahasia, kata Lu Zhou. Oh, Ming Xiyin benar-benar ingin membukanya untuk melihatnya, tetapi melihat ekspresi serius tuannya dan orang-orang di sekitarnya, dia dengan patuh menyimpannya. Kakak senior ketiga, Little Yuaner dan Cons memanggil. Duan Museng menyingkirkan tombak tuan. Adik perempuan, sudah lama. Kakak ketiga, kamu menjadi lebih kuat dari sebelumnya, kata Yuaner kecil.
Duan Museng menggelengkan kepalanya. Aku masih tidak bisa dibandingkan dengan kakak laki-laki. Yu Sangrong tersenyum. Kamu selalu bekerja keras. Dengan bantuan Luwu, Anda akan melampaui saya dan kakak senior sulung Anda pada waktunya. Terima kasih atas pujianmu, kakak senior kedua. Duan Museng dalam suasana hati yang sangat baik. Lu Zhou melihat ke langit yang jauh. Mereka masih perlu mencari tempat untuk beristirahat. Lu Wu awalnya ingin membawa mereka ke tempat tersembunyi di pegunungan yang jaraknya ratusan mil, tetapi lingkungan di sana terlalu buruk, dan tidak cocok untuk ditinggali manusia. Untungnya, Kong Wen sangat berpengalaman sehingga dia menyarankan untuk pergi ke timur. Ada hutan kuno yang besar di sana dekat dengan gunung dan sungai sehingga sangat cocok. Pada saat yang sama, mereka mengkonfirmasi bahwa sangat sedikit manusia yang mau pergi jauh ke dalam hutan kuno di timur. Itu sangat tenang. Setelah ketidakseimbangan, itu agak kosong. Selain luasnya tanah tidak dikenal, sepertinya tidak ada yang akan datang ke tempat ini bahkan jika mereka tinggal selama 3 hingga 5 tahun. Sama seperti sebelumnya, langit masih gelap, tidak ada bintang atau bulan. Lu Wu melihat ke hutan dan berkata, manusia benar-benar terlalu cerewet. Kamu adalah binatang buas sehingga kamu bisa tidur di mana saja. Manusia tidak bisa melakukan itu, kata Duan Museng. Biarkan saya memberitahu Anda, di masa lalu, tuanku, yang mulia tuan-tuanmu, menggunakan bumi sebagai tempat tidurnya dan langit sebagai selimutnya. Dia bahkan bisa tidur di dalam air. Pidato Lu Wu tiba-tiba menjadi halus lagi. Petik 2, petik 2. Kong Wen terdiam. Dia pindah ke sisi Ming Xiyin dan bertanya dengan nada pelan, apakah itu benar-benar seorang kaisar binatang? Kenapa begitu? Kekanak-kanakan. Bagaimana menurut Anda? Ming Xiyin bertanya sebagai balasannya. Pada saat ini, Lu Zhou mengangkat suaranya dan berkata, kami akan tinggal di sini sebentar. Berkultivasi secara terpisah, tetapi jangan pergi terlalu jauh. Petik 2. Dipahami. Semua orang membungkuk. Setelah itu, Lu Zhou menemukan pohon kuno yang tersembunyi dan duduk bersila di atasnya. Kemudian, dia mengaktifkan keramik berlapis ungu untuk memulihkan kekuatan sucinya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan kursi teratainya dan mempelajari istana kelahirannya. Setelah berkultivasi di tanah tidak dikenal untuk sementara waktu, kultivasinya telah stabil. Oleh karena itu, dia dengan tegas memasukkan hati kehidupan Zhu Yan ke dalam istana kelahirannya. Bahkan jika dia gagal, itu tidak masalah. Mempertimbangkan keunikan hutan purba dan luasnya tanah tidak dikenal, dia memutuskan untuk mengaktifkan bagan kelahiran di tempat ini. Saat ini, jumlah bagan kelahirannya jauh dari seorang guru yang mulia. Mengaktifkan bagan kelahiran di wilayah manusia di istana kelahiran tidaklah sulit, tetapi mengaktifkan bagan kelahiran di wilayah surga adalah proses yang panjang dan menyakitkan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menempatkan jantung kehidupan di wilayah manusia. Klik, jantung kehidupan tenggelam ke posisinya. Dengan ini, Lu Zhou mulai mengaktifkan bagan kelahirannya yang ke-10. Bab 1231, Cara Meningkatkan Kecepatan. Banyak informasi dan data sejarah yang membuktikan bahwa tanah tak dikenal memiliki banyak aktivitas manusia. Itu digunakan sebagai tempat untuk berlatih, itu adalah tempat yang sangat baik bagi para pembudidaya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setidaknya, pembudidaya teratai hijau, pembudidaya teratai putih, dan pembudidaya teratai hitam melakukan ini. Para pembudidaya teratai emas yang lebih lemah dan pembudidaya teratai kuning tidak memiliki hak istimewa ini. Kong Wen telah menyelidiki hutan kuno ini sebelumnya, dan setelah mendengarkan Kong Wen, Lu Zhou memutuskan untuk mengaktifkan bagan kelahirannya di sini. Selama dia tidak menyebabkan keributan yang terlalu besar, tidak ada yang akan menemukannya bahkan jika dia tinggal di sini selama 8 hingga 10 tahun. Terlebih lagi, dengan Lu Wu, yang kekuatannya sebanding dengan Yang Mulia, dan dia di sini, bahkan Yang Mulia akan menderita kerugian besar. Semua orang berpencar dan menemukan tempat untuk berkultivasi dan beristirahat. Ming Xiyin mengeluarkan 2 hati kehidupan yang layak dan memberikannya kepada Yu Zhenghai dan yang lainnya kepada Yu Sangrong. Tanpa mempedulikan tempat dan waktu atau jika dia akan terganggu, Yu Sangrong segera menyerap kehidupan hati. Dibandingkan dengan orang-orang di Evil Sky Pavilion, Kong Wen tidak begitu berani. Sebaliknya, dia memegang jantung kehidupan dan memandangnya dengan kagum seolah-olah dia sedang bermimpi. Setelah memastikan itu benar-benar jantung kehidupan, dia dengan hati-hati menyimpannya. Setelah itu, dia meminta Yan Zhenluo untuk beberapa jimat dan meletakkannya di pinggiran hutan kuno. Yan Zhenluo bertanya dengan rasa ingin tahu, untuk apa itu? Melacak?
Kong Wen berkata, melacak jimat dapat melacak aura yang ditinggalkan oleh target di udara, dan mereka juga dapat menyembunyikan aura. Namun, ketika menyembunyikan aura, banyak yang lupa bahwa jimat meninggalkan aura mereka sendiri. Oleh karena itu, saya perlu menyamarkan jejak jimat. Yan Zhenluo mengangguk. Kamu benar-benar terampil. Kong Wen berkata sambil tersenyum, karena Tuan Tua memperlakukan saya dengan sangat baik, wajar bagi saya untuk melakukan yang terbaik untuknya. Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Evil Sky Pavilion? Yan Zhenluo bertanya dengan hati-hati. Ekspresi senang muncul di wajah Kong Wen. Jika dia bisa bergabung dengan Evil Sky Pavilion, dia akan merasa nyaman selama sisa hidupnya. Hanya sehelai rambut dari kaki Lu Zhou sudah cukup untuk melindunginya selama setengah hidupnya. Sayangnya, ada begitu banyak ahli di Evil Sky Pavilion, bahkan Lu Wu tampaknya hanya berfungsi sebagai foil. Karena itu, dia tidak yakin dengan peluangnya. Kak kita, apakah kita memenuhi syarat? Itu tergantung pada kinerja Anda di masa depan. Namun, saya pikir seharusnya tidak ada masalah, kata Yan Zhenluo. Sungguh-sungguh, itu adalah pertama kalinya Kong Wen dipuji, bahkan jika itu adalah pujian tidak langsung. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit malu. Yan Zhenluo tersenyum dan tidak lagi mengatakan apa-apa. Sementara itu, Yuaner kecil dan Keong memilih untuk beristirahat bersama di dekat pohon kuno juga. Wizard bersama mereka. Ming Xiyin terbang dan meletakkan 2 tas. Adik perempuan, ini berat bagimu. Aku akan melihat-lihat sekarang. Yuan kecil mengangguk. Oh, terima kasih atas kerja kerasmu, kakak senior keempat. Petik 2. Jangan khawatir tentang itu. Ming Xiyin menguap dan menggeliat sebelum dia terbang ke pepohonan di kejauhan. Keong berkata, Tuan berkata untuk tidak pergi terlalu jauh, tetapi kakak senior keempat berlarian di sana-sini. Tidak apa-apa, Anda akan terbiasa. Kakak senior keempat tahu apa yang dia lakukan sehingga dia akan baik-baik saja, kata Yuaner kecil sambil menarik tasnya. Apa ini? Lampu merah yang sangat redup terlihat melalui tas. Aku tidak tahu, tapi kita akan tahu begitu aku membukanya, kata Yuaner kecil sambil membuka salah satu tas. Sebuah bola merah gelap meluncur. Kedua gadis itu saling berpandangan dengan mata terbelalak. Little Yuaner berkata dengan rasa ingin tahu, saya tidak ingat Tuan mendapatkan hati yang hidup seperti itu. Gerakan mengungkap kekerasan ual demi menghapuskannya. Keong mengangguk. Yuaner kecil mengambil sebatang cabang dan menusuk telur itu sebelum mengetuknya beberapa kali. Suara yang dihasilkannya teredam. Keong berkata, aku ingat sekarang. Guru memberikannya kepada kakak senior keempat sebelumnya. Petik 2. Yuaner kecil mengedipkan matanya yang besar dan berkata dengan senyum nakal, kalau begitu, itu pasti harta karun. Kemudian, Yuaner kecil membuang dahan itu, merasa lebih nyaman, dan menusuk telur itu dengan jarinya. Tidak ada reaksi karena terus memancarkan cahaya merah gelap samar sehingga dia menusuk lebih keras. Retakan. Sebuah retakan kecil muncul di telur Phoenix. Little Yuaner dan Cons saling memandang tanpa berkata-kata. Ini sudah berakhir. Aku memecahkannya. Kakak senior ke-9, ini adalah telur. Sebuah telur. Yuaner kecil mempelajarinya dengan cermat. Memang, itu adalah telur, tetapi beberapa kali lebih besar dari telur biasa. Cangkangnya berwarna hitam dan memancarkan cahaya merah gelap. Kemudian, dia buru-buru memasukkannya ke dalam sakunya dan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelum dia berbaring dan meletakkan kepalanya di akar pohon. Tanpa berkata apa-apa, dia menutup matanya untuk beristirahat. Kakak senior ke-9, Keong bingung. Apa yang dia lakukan? Ketika dia sadar kembali, dia buru-buru menutup matanya seperti Little Yuaner. Pagi selanjutnya, masih gelap di tanah tidak dikenal. Ketika Lu Zhou membuka matanya, sepertiga dari kekuatan suci telah pulih. Mungkin, dia juga menggunakan divine power dari avatar birunya, kecepatan pemulihannya kali ini sedikit lebih lambat. Untungnya, dengan keramik bergelasir ungu, itu tidak terlalu lambat. Kemudian, dia memeriksa istana kelahirannya dan mengangguk puas. Mengaktifkan bagan kelahiran di wilayah manusia di istana kelahiran benar-benar mudah. Pada saat ini, jantung kehidupan sudah setengah tenggelam. Dengan kecepatan ini, akan memakan waktu 2 hari untuk memasuki istana kelahiran sepenuhnya, kemudian, akan memakan waktu paling lama 7 atau 10 hari untuk menyerap masa hidup. Itu juga karena alasan inilah dia meminta semua orang untuk beristirahat di tempat ini selama 10 hari. Kecepatan mengaktifkan bagan kelahiran masih terlalu lambat. Mengaktifkan bagan kelahiran di wilayah manusia saja membutuhkan waktu 10 hari hingga setengah bulan.
Aku harus memikirkan cara untuk meningkatkan kecepatan. Bagaimana dengan keramik berlapis ungu? Keramik berlapis ungu dapat meningkatkan kecepatan kultivasi, mungkin juga dapat mempercepat proses pengaktifan grafik kelahiran. Ayo kita coba. Lu Zhou mengaktifkan keramik berlapis ungu sebelum dia mengarahkan energinya ke istana kelahirannya. Energi yang keluar dari keramik berlapis ungu seperti arus air yang jernih, mengalir melalui 8 meridian luar biasa miliknya dan ke lautan kidantiannya, yang merupakan kunci untuk membentuk avatar. Pada saat ini, energi mencoba memasuki istana kelahiran. Di satu sisi, istana kelahiran seperti inti dari lautan kidantian. Itu adalah tempat yang vital dan penting. Inilah sebabnya mengapa banyak orang tidak akan dengan mudah menggunakan avatar dan lotus mereka dalam pertempuran bahkan jika pertahanan mereka kuat kecuali mereka tidak punya pilihan. Tidak, Lu Zhou menolak untuk menerima ini. Dia mencoba mendorong energi dari keramik berlapis ungu di lautan kidantian lagi. Masih tidak. Setelah mencoba lebih dari 10 kali, masih tidak ada efek sama sekali. Ketika Lu Zhou hendak menyerah, dia tiba-tiba melihat avatar birunya. Kemudian, setelah dia memindahkannya, dia melihat jantung kehidupan di istana kelahirannya berputar 2 kali lebih cepat sekarang. Jadi begitulah, avatar biru menempati lautan kidantiannya dan memblokir aliran energi. Ketika dia berkultivasi, dia tidak pernah memperhatikan masalah ini. Masalahnya dengan lautan kidantiannya yang membeku saat itu juga terkait dengan avatar biru. Sekarang, dengan bantuan keramik berlapis ungu, kecepatan pengaktifan bagan kelahiran telah meningkat cukup banyak, tetapi Lu Zhou berpikir itu masih belum cukup. Dia benar-benar perlu menemukan cara untuk meningkatkan kecepatannya. Bagaimanapun, dia harus segera mempertimbangkan pengadilan kelahiran keduanya.